alkohol. Berarti dia adalah mempunyai gugus fungsi OH, suatu alkohol. Lalu kita cek di daerah sini dia adalah SP3 sehingga dia adalah kemungkinan ya ROH. Gitu ya untuk IR ya. Jadi kalau tidak perlu diterjemahkan semuanya. Kalau saya akan melihat di daerah 1700, kalau nggak ada baru saya lihat di area 3000 ke atas. Setelah saya lihat 3000 ke atas, saya lihat area sini. Nah, di area 3000 ini kalian akan bisa mengetahui info dari CHSP3 atau CHSP. Kalau CHSP3 dia di bawah 3000, CHSP pada alkuna dia di bawah 3000. Tetapi kalau CHSP2 pada alkena dia akan di atas 3000. Seperti itu. Jadi tidak perlu diterjemahkan semuanya untuk IR. Gitu ya. Oke, langsung ke ini. Sisi Kak, clear all my drawing, clear all ya, oke. Coba ke bawah Nasrul ke IR. Kok IR? NMR. Nah, ini ya. Ini gimana cara menghitungnya? Coba diperbesar bagian 4.0 itu Nasrul. Nah, itu kalau kalian hitung di sini, ini kan dia, mana ini? Dia ini kan termasuk puncak. Ini juga termasuk puncak. Sehingga puncaknya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puncak. Gitu kan? 7 puncak itu apa? Septet ya kalau nggak salah ya. Kalau tidak ada bisa multiplet. Nah, kalau 7 puncak berarti tetangganya di sini adalah 6 hidrogen. Sehingga tadi kan menurut struktur seperti ini ya, CH3, CH3, OH. Sehingga 4 ppm dia yang punya tetangga 6. Berarti ini kan, ini adalah yang 4 ppm. Karena tetangganya 3 tambah 3 adalah 6. Lalu kalau tulisannya exchange with D2O, ini berarti dia adalah OH. Karena yang bisa di exchange dengan D2O adalah OH, suatu alkohol, suatu amina, NH, dan asam karboksilat, COOH. Jadi ini otomatis adalah miliknya si OH. Karena exchange with D2O. Seperti itu. Sementara ini adalah integrasinya 6H, ini adalah milik si CH3 dan CH3. Seperti itu Nasrul, saya tanyakan. Sudah Halo? benar. Oke. Bu, Saya tanyakan yang lainnya, ini silakan. aku mau bertanya. Ya, Nadia. Ini kan apa namanya yang exchange with D2O ini berarti dia tetap ikut ikut si- Sinyal. bingung saya Bu. Enggak maksud saya itu eh tiga apa ini tiga pick ini tuh jadinya tiga pick atau dua pick ya Bu? 3 pik. Tetap tiga pick. Exchange with D2O itu maksudnya, Ah, gimana Nadia? iya ini saya bingung ini tuh jadinya tiga pick atau dua pick. Oh, 3 pik, tetap Oh, terhitung 3 pik. Heeh. soalnya saya ini kan membacanya itu dua pik, Bu. Ketemunya itu integrasinya yang 1,2 ppm itu 7, terus yang 4 ppm itu satu. Jadi kan tetap 8. Oh, oh Heeh. tetap terhitung ini Nadia, Mbak Nadia. Nanti kalau ini tetap terhitung, nah ini kan ada integrasi, tetap diintegrasikan. Oh ya, terima kasih, Bu. Nanti takutnya, nah itu tadi nanti ini ya, perolehan jumlah hidrogennya beda. Itu yang saya maksud integrasi itu sangat relatif. Ini termasuk puncak. Kenapa kok exchange with D2O? Karena dia ini ya, seperti yang materi kemarin, jadi dia di-shake dengan D2O, lalu dia akan muncul puncak. Kalaupun pada dasarnya juga ketika apa ya uji NMR sebenarnya itu tidak harus exchange with D2O. Biasanya yang dia berupa OH atau NH itu sinyalnya itu akan broad seperti ini. Nah, dia tuh akan broad, jadi nggak yang tajam gitu biasanya. Jadi dia broad seperti itu. Jadi OH ini letaknya di mana-mana, teman-teman. Kadang di sebelah sini, kadang di sebelah sini. Jadi yang OH, NH itu biasanya tergantung dengan apa namanya lingkungannya. Seperti itu biasanya salah satu tandanya adalah broad. Ini kan agak broad ya kalau dilihat ya dia puncaknya agak
tajam gitu. Itu teman-teman ada yang ditanyakan dari sini silakan. Ini saya rasa untuk MS-nya gampang ya, udah diketahui. Nah, lalu bagaimana taunya kalau dia itu simetri? Sebenarnya kita tahu kalau itu simetri adalah dilihat dari yang area sini tadi ya. Area sekitar 1,2 ppm ini adalah 6 hidrogen. Akan nggak mungkin ya kalau nggak simetri dia punya 6 hidrogen. Seperti itu. Lalu coba cek ke atasnya Nasrul yang karbon Nasrul. Nah, juga dari sini kita cek ya. Ini tadi kan C3H7O ya, kalau nggak salah ya. Nah, C3H7O. Sementara kalau kita lihat di karbon NMR, ini jumlah sinyalnya hanya ada jumlah sinyalnya hanya ada dua. Padahal jumlah karbonnya adalah tiga. Hal ini menandakan bahwa ada yang simetris, di mana yang simetris akan lebih panjang. Nah, ini ya. Ini kan yang simetris ya, sehingga dia lebih panjang, sinyalnya lebih tinggi intensitasnya. Seperti itu. Ada yang tanyakan dari sini? Silakan. Jadi tiap minggu itu saya kasih apa namanya studi kasusnya itu beda-beda gugus fungsinya agar kalian mengetahui dari IR-nya tadi. Oh, kalau OH itu sebenarnya seperti ini, nanti sinyalnya seperti ini. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini, teman-teman, sebelum kita lanjut ke 85 atau 84, itu ya. Kalau nggak salah 85 atau 84. Ada yang tanyakan, Mas Samsul? Ya hadir ya. Oke. Ini Samsul ini nggak tahu hadir nanti Samsul ini. Ada yang tanyakan Mbak Akila? Tidak ada, Ibu. Oke. Samsul nggak hadir. Oke, teman-teman. Hadir Ibu. Oke, silakan Asrul di stop share. Silakan selanjutnya siapa? Saya hadir Ibu. Yo, nang di dirimu. Hah? Masih di lab tadi. Iya, tapi di lab ya tetap harus kamu ikut Samsul. Iya Ibu. Saya tahu kalau kamu di lab, tapi ya kan tetap cuma dirimu mek terkotok tapi tidak maksudnya join tapi nggak menginikan kuliah. Oke, yang lainnya silakan siapa yang mau share screen? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada saya akhiri, saya nggak menjelaskan. Nggak ada ya? Ya udah, saya akhiri ya kalau gitu ya. Saya tidak menjelaskan karena saya sudah bilang kalau ini adalah tugas. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, silakan dipahami sendiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kasih tugas lagi.
Sudah ada yang mau presentasi, teman-teman. Saya Ibu Najwa izin presentasi gitu, Hmm. dibantu Farah untuk share screen. Minggu depan kalian gini lagi, aku gak kelas, Rek. Saya kasih 5 tugas habis gini kalian. Oke, silakan Aswa. Jadi pada problem 85 ini diketahui pada MS-nya C6H11O2Br. Kemudian dihitung dBe-nya, di mana jumlah karbon dikurangi jumlah hidrogen dibagi 2, kemudian dikurangi jumlah halogen yaitu Br dibagi 2 plus 1, didapatkan nilai 1, yaitu bisa 1 siklik atau 1 ikatan rangkap. Kemudian pada IR-nya pada panjang gelombang 1720 ada C double bond O, kemudian 2900 ada CHSP3, dan pada daerah 3000 itu kelihatannya agak berbeda. Jadi saya memutuskan bahwa yang 3000 itu OH. Kemudian untuk HNMR, untuk yang HNMR pada pergeseran 1 ppm didapatkan 3,01 atau 3 hidrogen, kemudian pada pergeseran 1,4 itu 4 hidrogen, pergeseran 2,1 itu 2 hidrogen, pergeseran 4,3 ppm itu 1 hidrogen, dan pergeseran 9,8 ppm itu 1 hidrogen. Kemudian ketika ditotal didapatkan 11 hidrogen. Untuk yang pergeseran 1 ppm itu triplet 3H, yang tetangganya ada 2 hidrogen. Kemudian yang 1,4 pada pergeseran 1,4 ppm multiplet ada 4 hidrogen. Multiplet di sini saya menghitung puncaknya itu ada 6, sehingga tetangganya ada 5. Kemudian untuk pergeseran 2,1 itu saya masih bingung menghitung apa namanya puncaknya. Jadi saya masih menulis multiplet dan 2H. Kemudian pada pergeseran 4,3 ppm itu triplet 1H, sehingga tetangganya ada 2, dan pergeseran 9,6 ppm itu exchange D2O, yaitu adanya gugus OH. Kemudian pada CNMR ini ada DET dan decoupled. Pada pergeseran 11 ppm itu CH atau CH3, pergeseran 21 ppm itu CH, pergeseran 29 ppm CH2, pergeseran 35 ppm CH2, pergeseran 45 ppm CH atau CH3, dan yang terakhir pergeseran 178 ppm itu C double bond O. Kemudian saya rangkai strukturnya seperti ini, Bu. Dari struktur tersebut, kemudian saya lakukan analisis untuk MS-nya, yang di mana BR kan ada isotop 79 BR dan 81 BR. Sehingga didapatkan M per Z seluruhnya itu 194 dan 196. Langsung geser ke bawah sekarang. Kemudian dipotong pada bagian BR-nya itu didapatkan M per Z 115. Dari struktur S per Z-nya 115 itu dipotong, didapatkan M per Z 43. Geser ke bawah lagi. Karena pada struktur ini terdapat hidrogen gamma, sehingga adanya penataan ulang nukleoparti. Yang didapatkan N per Z-nya untuk 79 BR itu 138, dan yang 81 BR itu 140. Begitu, Bu Pers. Sudah semua puncaknya yang MS. Sudah, Bu. 73? Oh iya, 73 ya, Bu. Belum, Bu. 73 saya belum, Bu. Ya, oke. Jadi nanti di UAS ketika di MS-nya
ada puncaknya semua, kalian harus bisa menemukan itu. Itu maksud saya, Rek. Kenapa saya kasih kalian tugas? Kita bahas bersama. Saya nggak mungkin membahas satu persatu. Kalian tahu kemarin membahasnya sebanyak itu. Ketika saya minta tolong kalian buat maju, saya apa pernah menyalahkan kalian? Nggak pernah. Saya pasti meluruskan. Kayak Najwain tadi, dia nggak tahu. Yang tadi ini saya bingung multiple dan sebagainya. Apa saya marah-marah dengan hasilnya? Tidak. Yang membuat saya marah adalah kalian dari 34 gak ono sing gelem maju. Kalian nanti outputnya itu sarjana kimia ya, SSI loh ya. Saya tahu, oh ini saya bukan organik, ini saya kayaknya enggak perlu ini dan sebagainya. Enggak seperti itu. Kalian outputannya adalah lulusan sarjana kimia, sarjana sains. Kalian enggak tahu nanti kerjanya di bidang apa. Mungkin ada yang di bidang farmasi atau mungkin di bagian R&D nantinya. Lalu berhubungan dengan project dan sebagainya. Kan kita enggak tahu masa depan nanti akan kemana. Gitu loh teman-teman. Jadi pikirannya tidak di TA. Oh saya tugas akhirnya nggak tentang ini. Saya udahlah biasa. Enggak seperti itu. Tolong di mindset. Nanti ketika saya lulus kuliah, bisa jadi saya akan bekerja di area sini. Seperti itu loh. Saya nggak pernah marahi kalian kalau kalian salah jawabnya. Enggak. Saya justru suka kalau kayak gini. Maksudnya kita belajar dari studi kasus. Kita bahas bersama. Gitu loh. Kayaknya berani gitu loh, Rek. Dari 34 masuk ya gak ono. Itu maksud saya, apakah selama ini saya marah-marah ketika kalian salah? Oke, ini belum ya Najwa ya, yang 73 ya. Oke, ini yang Iya, saya tiga. screen siapa ini? Mbak Farah ya. Mbak Farah ya, Iya, untuk strukturnya kurang lebih sama. Nah, kita akan bahas, ini kan tadi asam karboksilat ya. Yang tadi ada bedanya, tadi kan OH alkohol, yang ini adalah OH asam karboksilat. Coba di ininya Mbak Farah studinya, problemnya, di problem 85-nya. Nah, oke, kita bahas ya dari sini ya. Tadi sudah ada strukturnya. Selanjutnya kita bahas. Ini perbedaannya. Nah, ini ya. Jadi, mana ya? Nah, ini kalau kita cek daerah 1700. Nah, ini adalah karbon karbonil. Jadi adalah suatu karbon karbonil. Ini ya C6H11O2Br sudah diketahui. Tadi DBE-nya adalah 1. Berarti entah ada satu siklik atau satu karbonil. Nah, karena di sini di IR sudah ada karbon karbonil, maka kemungkinan DBE1 ini adalah miliknya si karbonil. Lalu kita cek di area 3000. Nah, ini adalah sinyal Broding. Ini adalah perbedaan antara OH asam dengan OH alkohol. Jadi kalau OH asam dia broad sampai dia overlapping dengan sinyal di area 3000. Nah, ini adalah OH asam. Kalau OH alkohol tadi ya sudah ada bedanya ya. Tadi yang dijelaskan oleh Nasrul. Jadi OH alkohol dia akan kuat, sinyalnya kuat tetapi dia tidak broading seperti asam karboksilat. Itu bedanya antara OH alkohol dengan OH asam karboksilat. Jadi di sini kalau ada karbonil, ada OH asam, sudah pasti di sini dia adalah gugusnya suatu asam karboksilat. Gitu ya untuk IR. Jadi itu bedanya. Kita kan kemarin sudah belajar ada yang ester, lalu sudah belajar suatu keton. Ya, tadi belajar alkohol, ini belajar asam karboksilat. Nah, itu maksud saya kita belajar masing-masing perbeda apa namanya eh, beda-beda fungsinya. Nanti mungkin minggu depan saya kasih amida, amina, benzen, ada banyak yang belum dibahas. Seperti itu ya. Jadi ini adalah OH asam karboksilat. Ada yang tanyakan dari sini silakan.
Eh, Permisi Bu Ambar, izin Maaf, bertanya. ya Mbak Farelina. Eh, iya tadi yang di strukturnya Najwa kalau nggak salah itu ada dua dua CH yang kayaknya itu memiliki peak yang sama di Hmm. HNMR. Hmm. Itu itu kan nggak simetris. Kenapa kok bisa dikatakan memiliki satu peak yang sama? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, cek ke ini proton, minta tolong Mbak. Siapa ini Mbak? Ya, Mbak, minta tolong yang proton ini aja, sinyalnya ini aja, sinyal ini aja, proton. Nah, kita cek di sini. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, sebenarnya kita kan ini tidak bisa teridentifikasi ya. Nah, ini kan dia sinyalnya bukan triplet, bukan multiplet dan sebagainya ya. Dia kayak nggak jelas gitu ya. Nah, kalau nggak jelas gini biasanya kita tulis saja multiplet, multiplet dan multiplet. Kalau seperti ini kita tidak tahu tetangganya. Nah, jadi itu kan alkil rantai panjang ya, kalau nggak salah tadi ya yang milik yang sudah diinikan oleh Najwa ya, CH3, CH2, 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 CH. Nah, itu kan alkil panjang. Nah, jadi salah satu ciri-ciri alkil yang panjang, dia akan ada ini saling overlapping di sini. Jadi ini tidak ada ya kita tidak bisa mengetahui tetangganya di sini. Yang kita bisa ketahui dari tiga ini adalah hanya integrasinya. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu tetangganya. Tadi yang eh tetangganya 5 itu tadi yang mana ya Najwa ya? Yang kamu tadi state tetangganya 5. Kalau nggak salah ada ya tetangganya 5 ya. Nah itu jadi kita tidak bisa mengetahui tetangganya. Hmm, Ada ya Najwa? ada Bu, yang 1,4 ppm. 1,4 ppm. Berarti di area sini ya. Nah di area sini ya. Nah ini kan kita nggak tahu tetangganya 4. Jadi sebenarnya bukan simetri. Gitu Mbak Farelina. Jadi sebenarnya multiplet gitu aja. Kita nggak tahu tetangganya berapa. Jadi nanti hidrogennya ada 3 ya. Ini kalau nggak salah ya. 3, 4. Lalu di sini ada, ini 3 ya tadi ya. 3, 4, 2. Berapa ini tadi? Saya kok lupa. Iya Bu, 3, 4, 2, 1, 1. Ini satu. Gini ya. Nah, Iya. jadi kenapa kok 4? Di sini 4 itu bisa jadi simetris atau bisa jadi dia overlapping. Overlapping berarti sinyalnya bertumpuk. Jadi kemungkinan ini adalah sinyal yang bertumpuk. Jadi itu adalah salah satu ciri alkil rantai panjang. Jadi dia bertumpuk di area sini. Nah, kalian bisa konfirmasi dengan jumlah karbon yang di atas. Ini kan ada jumlah karbon ya. Yang di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 ya ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan tetangga. Jadi memang salah satu ciri dari alkil rantai panjang adalah dia saling overlapping di sini. Berarti jumlahnya 3, 4, 2, 1, 1. Nah, kalau di sini sudah kelihatan kalau ini adalah miliknya OH, hidrogen pada COOH karena dia di area 10. Nah, ini exchange with D2O. Biasanya yang ini adalah asam karboksilat, alkohol atau amina atau amida biasanya. Nah, lalu yang ini satu, kenapa kok di area 4 sekian? Tadi kan ada BR ya. Kemungkinan dia berikatan dengan si BR. Dan dia dekat dengan si asam karboksilat. Nah, ini baru ini kelihatan kalau ini adalah 3 triplet, berarti tetangganya adalah 2 hidrogen. Ini kelihatan, tapi kalau yang ini kita bisa tulis multiplet saja. Kita tidak tahu tetangganya berapa karena multiplisitasnya nggak jelas. Seperti itu Mbak Farelina. Ada yang tanyakan? Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada yang tanyakan dari sini teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus alkil rantai panjang. Jadi memang di bagian elusidasi kita tidak banyak masalah teori, tapi kita masalah terkait kasus-kasus seperti ini. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan ke karbonnya? Ada yang tanyakan Mbak Ririt? Oke, kalau tidak ada, minta tolong ke atas, Mbak. Yang share screen, klik Ultra. Nah, oke, karbon aja. Nah, cukup.
Nah, lalu kita cek di daerah karbon sini. Nah, ini kan ada CH. Nah, ini kan C-nya 6 ya. Nah, gimana kita tahu kalau 4 tadi itu tidak simetris? Kita bisa dicek dari karbonnya. Karbonnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah sesuai. Berarti yang 2 tadi tidak simetris, tetapi dia overlapping karena karbonnya di sini sesuai. Kalau dia simetris, maka jumlah karbonnya tidak akan sama dengan 6. Seperti itu. Sehingga dari sini sudah kelihatan ya, ini atas ini CH3 atau CH, yang ini CH3 atau CH. Otomatis yang bawah ini adalah CH2, berarti dia adalah rantai panjang. Yang ini sudah pasti miliknya asam karboksilat. Jadi tadi CH3 ya, ini otomatis dia miliknya CH3, yang ini adalah CH atau CH3, ini ya tadi ya CH3 atau CH. Yang ini bawah ini CH2. Nah, tinggal digabungkan gitu aja. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan dari sini? Ya, kalau tidak ada Izin coba. bertanya, Bu. Silakan. Kalau untuk mengetahui yang mana CH3 sama CH itu gimana, Ibu? Untuk mengetahui CH3 atau CH-nya. Oke, Iya. integrasikan dengan data dari protonnya. Gitu. Jadi tadi kan di proton tadi kan ada yang sebelah sana itu kan hidrogennya 3, yang sebelah sini kan hidrogennya 1. Berarti ada yang punya CH3 atau punya CH. Karena memang di depth itu yang atas itu CH3 atau CH. Sementara yang bawah kan ke bawah CH2. Jadi untuk tahunya ya diintegrasikan dengan proton tadi. Kebetulan proton tadi ada yang sebelah sana tadi ke hidrogennya totalnya 3, berarti otomatis CH3 ya. Karena tadi yang proton sebelah sana adalah hidrogennya 3, otomatis karbonnya juga akan menyesuaikan di sini. Dia adalah CH, sorry, kok ini CH3. Nah, sementara yang sebelah sana, yang area 4 ppm, itu kan hidrogennya cuma 1. Dengan tetangganya, kalau nggak salah, dengan dia triplet, berarti tetangganya 2. Karena hidrogennya cuma 1, berarti ya di sini adalah CH. Gitu. Yang bawah otomatis CH2, yang ini tidak ada di depth karena dia adalah suatu karbon kuartener. Tidak ada di depth ya. Itu Samsul. Oke, Bu. Oke, ada yang tanyakan lagi, teman-teman silakan. Kalau tidak ada, kita ke bagian MS. MS-nya ini agak lumayan rumit kalau yang ini. Tak tolong ya, Mbak ya, saya screen ya. Oke. Nah, di sini ada jadi kalian harus mencari semuanya ini. 73, 115, 138, 140. Di sini ada 194, ada 196. Ini maksudnya apa? Sesuai yang tadi dikatakan oleh Najwa, bahwa jadi kan ada yang namanya isotop, di mana dia protonnya itu sama. Ya, lalu ya oke. Isotop. Jadi yang punya isotop itu teman-teman BR. BR itu isotopnya ada 2, yakni 79 BR dan 81 BR. Perbandingannya atau kelimpahannya adalah 1:1. Jadi MS itu nanti akan mendeteksi senyawa dengan BR79 dan isotopnya dengan BR81. Perbandingannya adalah 1:1. Nah, ini. Nah, contohnya perbandingan 1:1 itu maksudnya apa? Kita lihat dari tingginya, 138, 140. Nah, ini kan perbandingan tingginya 1:1. Berarti 138, 140 ini dia otomatis mengandung BR. Ini nanti akan mengandung atom BR 138, 140. Kalau kalian cek di 115, kan ini kan selisihnya 79 ke 81, ini kan selisihnya 2 ya. Selisih 2. Nah, 115 ini tidak ada 117 atau tidak ada 113. Berarti fraksi ini dia tidak ada BR-nya. Cukup gitu aja. Nanti untuk mencarinya. Nah, 73 juga tidak ada perbandingan 1:1 sehingga dia tidak akan ada BR di sini. Yang 194, 196 berarti dia ada BR. Nah, ini BR-nya. Jadi ini kalau kalian cek, kalau BR-nya 79 BR, maka dia
MR-nya 194, kalau 81 BR, MR-nya adalah 196. Itu yang dimaksud dengan isotop. Ini kalau BR-nya 1 ya, kalau BR-nya 2 nanti berbeda lagi. Saya kasih tugasnya untuk minggu depan. BR-nya 2 atau CL-nya 2. Nah, ini untuk BR ya, sekalian ya. Lalu untuk halogen yang lain, CL, kalau CL itu ada isotop 35Cl dan 37Cl. Perbandingannya berapa? Kalau kelimpahan BR 7981 itu 1:1, kalau CL kelimpahannya adalah 3:1. Jadi 35 itu lebih banyak. Sebagai contoh, eh ini ya. Seandainya ini 35Cl. Berarti di sini 37Cl. Nah, ini perbandingannya adalah ini tingginya 3, ini tingginya 1. Itu yang dimaksud. Tadi sinyalnya akan seperti ini. 3:1. Di mana ini yang Cl35, yang ini Cl37. Seperti itu. Ini untuk MS. Ada yang tanyakan dari sini? Karena nanti minggu depan adalah tugasnya terkait ini. Ada BR atau CL, nanti jumlahnya BR2 atau CL2. Nanti kalau BR2 berarti contohnya ini kan BR-nya cuma 1 ya. Kalau BR2 gimana? Kalau BR-nya ada 2, kita tinggal kayak gini ya teman-teman. Ini BR79, BR81, satunya di sini BR79, BR81. 79 tambah 79 ini kan kita anggap M. 81 tambah 79 ini kan M plus 2 ya, karena selisihnya 2, ini bisa 79 dan 81 M plus 2, yang ini M plus 4, sehingga perbandingannya 1:2:1, jadi nanti akan ada seperti ini untuk BR-nya, kalau BR-nya ada 2. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini, silakan. Ini belum membahas terkait spektroskopi masanya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya hapus ya. Kita masuk ke fragmentasinya. Clear all drawings. Oke, kita masuk ke fragmentasinya. Tadi dari Najwa sudah sampai ke 138, 140, dan 115. 138 tadi McLaverty. Jadi McLaverty paling gampangnya gini ya. Tadi adalah CH3, CH2, CH2, ini overlapping nggak apa-apa ya. CH. CH2-nya ada berapa ya tadi Najwa? Ada 3, Bu. 3 ya. CH2, CH, ininya ada BR, ini COOH. McLaverty itu terjadi kalau dia memiliki hidrogen ini delta. Jadi kan karbonil hidrogen alfa kan dimulai dari sampingnya karbonil ya. Ini adalah karbon alfa, karbon beta, karbon del kok delta, sorry, gamma. Gamma, delta, dan epsilon. Jadi McLaverty terjadi jika dia memiliki hidrogen gamma. Yang punya di sini kan ada hidrogen gamma ya. Berarti ini saya tulis segini, yang ini saya tulis segini. Nah, jadi gimana caranya? Karena memudahkan, cukup hidrogen gamanya ini ke arah sini. Nah, lalu ini ke sini. Lalu ini kan sisa hidrogen ya. Oksigennya akan mengambil si hidrogen. Gini saja. Sehingga nanti akan didapatkan, ini kan terbentuk ikatan tangkap ya di sini ya. Antara gamma dengan beta dia terbentuk ikatan tangkap. Sehingga dia akan membentuk CH3, CH2. Ini kan positif gini ya, positif radikal ya. CH3, CH2, ininya kan dari CH ya, gamanya ya. Jadi CH, lalu ini jadi ikatan rangkap. Tunggal ditambah ini sehingga dia di sini jadi rangkap CH2. Ini adalah molekul netral. Nah, ini terputus ikatannya, dimasukkan ke sini, ditambah dengan CH2, CH2-nya beta, CH2-nya beta. Ini, oh ya, sorry, ini ya, tinggal ini ya, CH si alfa ini ya, berarti CH biasa. Oke.
Kalau ini ya, kalau dibingungkan silakan ditanyakan ya. Ini kan sudah ya, epsilon, delta, gamma, beta. Berarti tinggal alfa ya di sini ya, bentuk ikatan baru di sini. CH, ini Br, antara ini dengan karbonil adalah ada ikatan rangkap. Ini oksigennya, karbonilnya mengambil hidrogen di sini. Sehingga dia akan menjadi OH di sini, lalu di sini akan menjadi OH. Gini ya. Nah, ini dia adalah positif radikal. Jadi pada MS, kalau dia positif radikal, dia bisa menjadi positif radikal dan molekul netral, MN. Yang terdeteksi nanti ini positif radikal. Jadi ini positif radikal, yang ini adalah MN, molekul netralnya. Atau positif radikal ini nanti akan menjadi positif dan menjadi radikal. Yang terdeteksi adalah yang positifnya. Kebetulan ini yang diproduksi adalah positif radikal dan molekular netral. Ini kalau kalian cek M per Z-nya adalah 138, 140. Jadi Br79 dan Br81-nya diikutkan. Seperti itu. Jadi 115 tadi adalah pemotongan BR, nanti dicek yang miliknya Najwa. Ini yang 13840, hasil dari McLaverty-nya. Jadi ketika kamu hitung, BR-nya dihitung 79. Kalau pakai BR 79, dia akan didapatkan 138. Kalau BR-nya pakai 1, kalau BR-nya pakai 81, dia akan didapatkan 140. Seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan, teman-teman. Hmm. Ada yang ditanyakan dari sini? Bu Amar, Hmm. mau tanya, ini kalau semisal saya ngehitung MR-nya atau dari M per Z-nya itu hasilnya di situ kan 138, 140 ya Bu. Kalau misal saya Hmm. ngitungnya 137 gitu gimana kalau dapatnya 137? Apa Oh gitu. Loh, ya nggak boleh, harus sesuai. Ini kalau kamu hitung berapa ini? kalau ini kalau saya hitung manual itu dapatnya 137. Cuma kalau pakai ChemDraw itu ada 137, 100%, 138 berapa persen gitu. Nggak usah jam draw. Ini masuk sih, kalau dihitung ini. Cek 12 tambah 12 tambah 3 tambah 16 tambah 16 tambah 79. 138 Nasrul. Oh, Lah apa pakai jam draw? Pakai ini aja. Ini 138. Ini ada yang hitung hasilnya 137 enggak? Ini kok di saya nggak satu ada, tiga nggak ada. delapan. Salah-salah. Ah. Ini kalau 79 BR 138, kalau 81 BR 140. Saya tanyakan dari sini silakan sebelum kita lanjutkan ke bagian 73. Kalau menurut teman-teman 73 itu ada BR-nya atau tidak, atau BR-nya terputus? PR-nya terputus, Bu Amar. BR-nya terputus ya, karena tidak ada karena tidak ada perbandingan 1:1. Nah, itu cukup membantu. Berarti di situ tidak ada BR. Seperti itu. Silakan ada yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya delete ya ini ya. Nah, selanjutnya kita cek yang 73. Ini saya bisa dijadikan co-host Mbak Raquel Berliana. Saya mau share screen. Stay co-host saja. Oh, sudah. Oke, silakan di stop share, Mbak. Terima kasih. Saya mau share screen ya. Oh, bisa, Red. Mhm. Sebentar, share screen.
Mbak minta tolong dibantu share screen lagi aja, Mbak. Saya kayak kayaknya nggak bisa. Bapak yang bantu share screen nggak tolong? Oke. Hmm, Continuity. Oke. Kita cek selanjutnya yang bagian 73. Ini bingung nggak ya? Mbak, sorry, sorry, Mbak. Saya aja yang share screen di stop aja. Makasih, makasih, sorry. Daripada ini. Oke, makasih ya. Saya enaknya pakai apa ini? Notes. Handwritten. Oh, nggak bisa ya. Stop sebentar, stop sebentar dulu. Bentar ya. Kok nggak bisa ini? Oh, ini aja. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Ibu. Oke. Ya, nggak bisa digunakan. Oke. Nah, ini ya. Jadi 73 itu sebenarnya dari mana sih? 73. Sebentar ya, kok nggak ada ini Rek? Nah, ini ya. Ini aja. Oke, jadi kalau kita cek di sini 73 itu dimulai dari ini tadi. Kalau BR-nya dipotong tadi M per Z-nya berapa? Najwa atau yang lainnya? 115, Bu. 100, 115. 115 ya. Nah, 115 kan kita tadi kan kita cek bahwa di area 73 itu tidak ada perbandingan 1:1. Berarti tidak ada BR di situ. Jadi kemungkinan BR sudah terlepas. Jadi sebenarnya kita coba-coba teman-teman. Kita mulai dari yang sini ya. Awalnya 115, berarti 115 dikurangi 73. Berapa ya? 115 dikurangi 73, berarti ada 42. Berarti 42 massa yang akan terlepas. Jadi kalau kita lihat 42 massa yang terlepas dibagi 12, maka kemungkinan ada 3 karbon yang akan terlepas. Nah, kita cek di sini karbon mana sih yang akan terlepas. Jadi ini tadi kan CH positif ya, karena BR-nya terlepas ya. Jadi ini tadi adalah sebagai karbon alfa, beta, dan gamma. Jadi kemungkinan hidrogen gamma itu akan diambil oleh yang karbon alfa. Seperti itu. Sementara ikatan tangkapnya, ini ikatan antara gamma dengan beta itu akan eh, saya coba gini ya. Ikatannya ini kemungkinan akan membentuk ikatan rangkap di sini sehingga dia akan membentuk CH3, CH2,
CH2. Nah, ini adalah Mn, molekul netral. Sementara di sini, ini kan CH positif ya. CH positif ini hidrogennya masuk ke sini sehingga dia akan menjadi CH2. Yang ini dia CH2+. Kenapa? Karena di sini terjadi pemutusan ikatan. Ikatannya digunakan berikatan rangkap antara si gamma dengan si delta. Nah, sehingga dia akan menjadi positif. Ini kalau dihitung adalah M per Z sama dengan 73. Sementara ini kalau kalian hitung molekular netralnya di sini adalah 42. Atau mungkin ini nggak mungkin molekular netral ya, positif ya. Jadi ini adalah suatu radikal. Sebenarnya mekanismenya bisa mekanisme radikal, tapi saya rasa agak ribet, jadi saya buat seperti ini saja. Gitu, jadi nanti dicoba-coba teman-teman hingga didapatkan M per Z. Ini jadinya adalah 73. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ada yang tanyakan? Jadi ya MS menurut saya itu adalah yang paling susah daripada NMR. Jadi nanti kalian ketika ulangan harus mendeteksi fragmentasi-fragmentasi dari tiap peaknya itu. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya beri tugas juga nanti. Mungkin ya berapa soal? 3 sampai 4 soal. Jadi kita bahas seperti ini. Jadi nanti tolong kalian harus maju. Gitu ya. Dipersiapkan. Saya tidak akan marahi kalian kalau kalian salah. Malah kita belajar bersama dari sini, dari yang kalian kerjakan. Jadi tidak saya yang menjelaskan. Saya cukup menjelaskan di awal gimana caranya. Selanjutnya kalian yang mengerjakan, lalu kita bahas bagian mana yang bingung. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Sudah jam 8. Oke, saya akhiri. Saya masih hutang satu pertemuan, jadi di minggu tenang, minggu depan. Di hari Selasa juga tidak masalah. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Ibu.